Halo selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Pasca dugaan bunuh diri nasabah pinjaman daring Ada Kami, Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil pihak Ada Kami untuk memberikan klarifikasi. OJK memanggil Ada Kami juga untuk mengklarifikasi soal tingginya bunga dan biaya pinjaman yang dibebankan kepada debitur alias peminjam. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, dari pemanggilan ini pihak Ada Kami telah melakukan investigasi awal untuk mencari debitur berinisial K yang marak diberitakan. Namun belum menemukan debitur yang sesuai dengan informasi yang beredar. Lalu apa saja langkah selanjutnya yang akan ditempuh OJK pada kasus ini? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang ada di lokasi konferensi pers yang akan dilakukan oleh Asosiasi Fintech pada hari ini. Selamat pagi Triksi, apa saja yang akan disampaikan pagi hari ini dan juga apakah juga termasuk langkah yang akan dilakukan OJK? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Nanti yang akan disampaikan baik dari pihak Ada Kami yang juga tergabung dalam Asosiasi Fintech ini adalah menimbulkan korban, lalu kemudian juga menyampaikan sudah sejauh mana langkah-langkah yang sudah ditempuh ataupun juga sudah diambil. Dalam hal ini adalah terkait dengan investigasi yang juga memang sudah menjadi arahan dari OJK. Lalu juga nanti akan menyampaikan klarifikasi ataupun juga informasi yang membenarkan terkait banyaknya kabar-kabar maupun juga misinformasi yang beredar di media sosial maupun juga di kalangan masyarakat saat ini. Rencananya nanti akan disampaikan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bukan dari pihak Ada Kami saja tapi juga akan ada dari pihak Asosiasi Fintech yang nanti akan menyampaikan keterangan secara bersama-sama dan juga mengenai langkah apa yang akan dilakukan berikutnya ataupun juga sudah sejauh mana proses yang sudah dilakukan keduanya sampai saat ini. Lalu kemudian terkait dengan langkah dari OJK setelah kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Ada Kami setelah banyak 2 kali, yakni pertama pada hari Rabu dan juga sampaikan dari pihak Ada Kami kepada pihak OJK, memang ada beberapa hal yang kemudian dirumuskan untuk menjadi langkah ataupun juga konsentrasi dari pihak OJK sendiri terhadap kejadian yang terjadi ini, yakni yang pertama dari pihak Otoritas Jasa Keuangan ini meminta untuk pihak Ada Kami melakukan investigasi secara mendalam. Tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah dilakukan pencarian terkait dengan debitur yang berinisial K sampai saat ini. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana perkembangannya dan yang juga ditekankan oleh OJK adalah bagaimana investigasi ini bukan hanya terhadap dengan debitur saja tapi juga terhadap penagih yang memang dikabarkan ini melakukan penagihan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, lalu kemudian juga pihak OJK ini membuka kanal pengaduan masyarakat terkait dengan informasi korban. Karena masih minimnya informasi korban yang didapatkan baik dari pihak OJK maupun juga Ada Kami, maka dari itu juga dibuka pelayanan atau kanal pengaduan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga lebih perinci terkait dengan siapa dari korban yang dari pinjaman online ini. Lalu kemudian juga terkait dengan temuan bukti lengkap penagih, termasuk juga nanti ada penemuan bukti order fiktif yang juga disampaikan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh penagih terhadap debitur. Nah, ini yang kemudian diminta oleh pihak OJK terhadap pihak Ada Kami. Lalu kemudian juga terkait dengan pengenaan biaya dan juga bunga, sudah disampaikan bahwa memang pihak Ada Kami ini berlaku pihak sendiri, yakni maksimal 0,4% terhadap bunga dan juga biaya lainnya. Lalu juga menekankan bukan hanya bagi Ada Kami tapi juga kepada fintech ataupun juga semua pinjaman online untuk mensosialisasikan, menyampaikan dengan jelas dan benar terkait dengan biaya layanan bunga secara jelas kepada masyarakat yang akan melakukan ataupun juga meminta pinjaman online. Lalu selain itu juga
OJK nanti akan melihat apakah memang dari keterangan-keterangan yang sudah diberikan dari pihak ada kami maupun juga investigasi yang sudah berjalan dari pihak ada kami, ini terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dari pelanggaran biaya maupun juga terkait dengan penagih yang juga dilihat apakah memang tidak sesuai dengan aturan. Itu setidaknya beberapa langkah yang menjadi konsentrasi dari pihak otoritas jasa keuangan untuk bisa membuat masalah ini cepat selesai dan juga segera dibereskan begitu. Nah, tentu yang juga ditunggu adalah terkait dengan respon dari ada kami. Memang sebelumnya dari pihak ada kami ini juga sudah memberikan respon terkait dengan investigasi yang dilakukan, kemudian juga komitmennya untuk bisa menuntaskannya secara cepat dan juga secara rinci, dan juga pada hari ini komitmennya adalah akan menyampaikan secara terang benderang terkait dengan investigasi yang sudah dilakukan, dan juga disampaikan akan menindak tegas terkait dengan penagihan yang tidak sesuai aturan. Ini berkesinambungan dengan arahan dari pihak OJK juga yang akan melihat apakah memang ada aturan yang dilanggar dari sistem penagihan yang dilakukan dari debt collector dari ada kami sendiri. Lalu terakhir juga dari pihak ada kami ini mengajak masyarakat untuk memberikan laporan apabila memang terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari pihak penagih. Sudah ada beberapa layanan customer service yang kemudian dibuka juga untuk membuat masyarakat menyampaikan apa yang menjadi aduan-aduan, juga memberikan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, berjalan dengan hal tersebut, Glenis dan juga saudara, dari pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI yang juga menaungi dari pihak ada kami sendiri ini juga telah maupun juga investigasi yang dilakukan bersama ada kami. Dari pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ataupun AFPI, ini disampaikan oleh Sunu Widiatmo Moko, yakni Sekretaris Jenderal AFPI, bahwa memang yang ditekankan adalah terkait dengan besaran bunga pinjaman online yang beredar di media sosial. Ini Baik. Baik, nampaknya ada kesalahan teknis, gangguan teknis antara kami dan juga Triksi Valencia. Dan rencananya hari ini pukul 10 nanti akan ada konferensi pers terkait dengan peristiwa tewasnya atau bunuh dirinya nasabah dari ada kami. Saudara, yang menjadi sorotan ini adalah ada kami, tercatat sebagai peer-to-peer lending di Indonesia. Ternyata di baliknya ada perusahaan asal Tiongkok yang jadi penyokong. Ada kami dikuasai salah satu perusahaan keuangan asal Tiongkok, Finvolution Group, dengan presentase kepemilikan 80%. Perusahaan lending terbesar di Tiongkok ini telah berdiri sejak tahun 2007. Perusahaan ini merupakan pionir dalam industri pembiayaan konsumen online Tiongkok. Dulunya perusahaan ini, saudara, berdiri dengan nama PPDAI. PPDAI mulai masuk Indonesia pada Desember 2019. Tak hanya di Indonesia, Finvolution juga melebarkan sayap bisnis ke Filipina dan Singapura. Itu tadi soal investor Tiongkok yang ada di balik ada kami. Lalu siapa pemegang usaha di Indonesia? Berdasarkan situs resmi ada kami, perusahaan dipegang oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia atau PT PDI dan resmi terdaftar di OJK. PT PDI didirikan tahun 2018 oleh Bernardino Moninga yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Hubungan Luar Negeri. Lalu ada nama Lee Meng Michael selaku Direktur Operasional dan juga Komisaris Utama Isenta Hyo dan dua Komisaris Hotak Leng Simon serta Amelia Kurniawan.
Saudara, yang jadi sorotan dalam kasus ini adalah nasabah yang dikejar-kejar debt collector dan juga angka pinjaman yang dinilai tak masuk akal. Apakah memang bunga kredit Ada Kami ini mencekik? Kita paparkan datanya, saudara, soal biaya layanan atau bunga pinjaman Ada Kami ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh OJK dan juga AFPI, di mana tidak melebihi 0,4% per hari untuk bunga. Ya, dan untuk keterlambatan harian, bunga keterlambatan harian adalah maksimal, ada maksimalnya saudara ya, ini di angka 1,2% per hari dan tidak melebihi 100% pokok pinjaman. Ada Kami punya dua produk ya. Pertama adalah produk pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan pilihan metode pembayaran harian atau ya ini sekitar 21 atau 28 hari. Ya, dan yang kedua produknya adalah pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan metode pembayaran dicicil per bulan sebanyak 12 kali. Ini artinya saudara, Ada Kami sudah sesuai dengan aturan. Namun yang disorot warganet adalah soal biaya layanan yang nilainya hampir mencapai 100% dari total uang yang harus dibayar. Apakah artinya dari angka ini Ada Kami menyalahi aturan OJK? Tentu ini yang patut diinvestigasi secara dalam oleh OJK. Keberadaan P2P lending ini harusnya jadi alternatif untuk masyarakat yang sedang kepepet, butuh dana segar dalam waktu singkat. Namun tak bisa pinjam ke bank karena biasanya kalau kita pinjam ke bank ini syaratnya lebih banyak dan butuh waktu yang lebih lama. Angka ini tentu masih sangat jauh dibanding kredit perbankan. Tapi sekarang pun ya saudara, perbankan konvensional ini sudah mulai bekerja sama dengan P2P lending untuk menyalurkan kreditnya. Sekali lagi ya kami tekankan saudara, keberadaan P2P lending bisa jadi agen memperluas inklusi keuangan. Tapi dengan catatan OJK harus betul-betul mengawasi keberadaan mereka dan operasional mereka dan dilakukan sesuai aturan dan tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Ini dia kira-kira total pinjaman online-nya ya pada Juli, data terakhir di 2023 kita lihat angkanya penerima pinjaman ini mencapai 14,28 juta dan juga penyalur pinjaman senilai 20,37 triliun rupiah. Angkanya cukup besar. Saudara, usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya